Misalnya kan ada pertanyaan, kalau hilal di Alaska sudah 58, di Indonesia masih minus, kenapa kita yang minus ikut yang di sana? Ini diantara argumennya, yaitu dengan fenomena konjungsi atau ijtima tadi. Jadi kalau kita menentukannya dengan ketinggian hilal atau elongasi, itu fenomena lokal. Ketinggian hilal di satu tempat berbeda-beda. Tapi kalau ijtima atau konjungsi ini itu global. Dia satu momen terjadi pada hari itu dan dia sudah memenuhi seluruh muka bumi, maka itu bisa dijadikan dan sah dijadikan bahwa satu bulan Komariah itu sudah habis berlalu dan masuk ke bulan Komariah berikutnya, walaupun di tempat kita itu hilal belum wujud, tidak mungkin terlihat dan seterusnya, tapi sudah diwakili oleh di tempat yang lain, misalnya di Alaska untuk di awal Ramadan nanti. Sederhananya begitu. Lanjut, next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang menjadi satu hal yang positif bagi saya tadi. Itulah makanya tadi ketika Prof Hilman bertanya bagaimana masa depan KHGT kira-kira, saya bilang ya selamanya akan jadi begitu, karena lebih mengakomodir paham-paham keislaman yang berkembang hari ini. Jadi KHGT 58 itu Bapak Ibu hisab atau ru'yah. Nah, secara implementasi produknya itu harus disebut hisab. Itu harus, kalender itu harus dirancang jauh hari sebelumnya karena dia untuk kepentingan ke depan. Tidak boleh sewaktu-waktu kalender yang sudah diterbitkan itu diubah. Nah, itu bukan kalender sesuai dengan definisi di awal oleh Bu Dokter tadi. Tapi secara praktek 58 itu ya boleh dan silahkan dilakukan ru'yat. Jadi jika ada umat Islam yang berkeinginan dan berkepentingan hilal harus dilihat, ya silahkan lihat 58 ini di Alaska nanti. Silahkan Bapak Ibu jika berkeinginan datang ke Alaska meru'yat. Tapi poin ketiganya, apapun hasilnya itu tidak bisa dan tidak boleh merubah kalender yang sudah dicetak. Nah, karena sekali lagi kalender itu harus definitif, harus akurat. Dia bisa mengakurasikan masa lalu dan masa yang akan datang secara konsisten. Kira-kira begitu. Jadi ini contoh kalender KHGT yang sudah kita terbitkan. Inilah produk dari KHGT itu. Kira-kira begitu. Lanjut sekali lagi. Ini Bapak Ibu kesalahpahaman soal KHGT yang perlu kita jelaskan. Pertama, KHGT ini sebenarnya adalah konsep global, tapi banyak dipahami oleh umat hari ini, terutama di Indonesia secara lokal. Kira-kira begini, kan oke, di Alaska 58, di Indonesia kan masih minus, ya kan nggak mungkin begitu. Jadi ini perspektif atau cara pandang yang berbeda. Kita melihat dalam konteks dan konsep global, tapi didekati atau diajak debat secara lokal gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau hanya netizen atau orang yang dalam tanda petik biasa-biasa saja, saya tidak layan. Tapi kalau tokoh publik atau orang punya pengaruh, saya berkeharusan untuk menjawab. Gitu. Jadi ini juga Bapak Ibu, kalau diajak berdebat ini, saya kira sudah dicukupkan sajalah. Karena kita konteks kita global, tapi selalu diserang secara lokal. Yang nggak nyambung-nyambung itu, nggak bakalan selesai itu urusan begitu. Yang kedua, KHGT ini dengan parameternya 58 itu ada yang mengharuskan harus dilihat, padahal tidak harus demikian. Jadi 58 itu hanya instrumen untuk menyusun dan mencetak kalender. Jadi tidak ada keharusan harus dilihat atau ru'yat. Tapi kalau ada yang mau melihat meru'yat, ya silahkan saja. Nah, kira-kira begitu. Baru yang ketiga itu dimestikan otoritas. Ada yang berpandangan, berpendapat KHGT itu tidak bisa dan tidak boleh dihadirkan kalau belum ada otoritasnya. Nah, ini panjang ceritanya. Jadi dalam rumusan Turki 2016, dalam putusan KHGT sejak muktamar di Makassar, di Solo sampai Munas dan seterusnya, kita tidak pernah memunculkan bahwa KHGT ini harus ada otoritasnya, tidak. Karena yang paling penting adalah setiap umat Islam, setiap negara mau dan bisa menerima konsep KHGT ini. Jika setuju silahkan diikuti, tidak setuju tidak apa, yang mau dikaji dan seterusnya. Artinya mengalir begitu saja. Tidak perlu ada orang yang dalam tanda petik mengatur dan meregulasinya. Karena dunia internasional ini terlalu besar jika harus dibuat otoritas. Kira-kira begitu.